Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi, saling belajar ya teman-teman, karena saya juga pemula, hanya hobi otak-atik saja. Ini rencana mau mengganti ball joint atas bawah dari Kijang Super 5K tahun 91 punya saya ini. Rencananya nanti juga mau sekalian ganti bos arm atas bawah, tapi sepertinya kalau yang atas itu mungkin agak kesulitan ya teman-teman ya. Kalau itu bisa bawa ke bengkel understyle ya, karena itu punya potensi resiko ya, karena ini memakai pir namanya torsi ya, pegas torsi, orang bilang linggis ya, kayak batang itu teman-teman, yang memanjang itu. Kalau kita tidak hati-hati sampluk gitu ya teman-teman. Nah itu yang memanjang ke belakang, dipegang di sini. Ini namanya sistem pegas torsi. Jadi bukan pir daun atau pir spiral ya, ini torsi. Jadi dipuntir, itu cara kerja teman-teman, dari bahan baja. Itu nanti sebaiknya untuk keamanan yaitu kita harus dua dongkrak ya teman-teman. Dongkrak pertama untuk mengangkat bodi mobil, dongkrak kedua nanti untuk ini menyangga dua arm ini atas bawah. Itu nanti ada tutorialnya teman-teman untuk keamanan. Yang pertama yang jelas itu pastikan kita ada di tempat yang datar dan rata. Ini tempat saya ini enggak rata, ini bahaya teman-teman, untuk apa, untuk mendongkrak atau apa ini dari tanah. Ini kita harus benar-benar diperhatikan. Kalau bisa tempatnya rata dan stabil ya, keras. Kemudian yang pertama ini harus kita kendori dulu. Jadi nanti kita akan melepas roda. Jadi posisi seperti ini kan masih nempel dengan tanah, itu bisa dikendori sedikit 4 bautnya, nanti melepasnya mudah. Dan pastikan handrem dipasang ya, handrem di mobil ini kan untuk roda belakang, kemudian diganjal juga depan belakang kiri kanan. Jadi pekerjaan bekerja di bawah sesuatu benda yang diangkat itu sangat-sangat berbahaya. Jadi kita siapkan ya ganjal teman-teman. Kalau bisa ya seperti ini, kita punya jack stand itu lebih bagus. Tapi itu pun saya nanti juga akan tambah ganjal, sama masukin bahan bekas di sini. Pokoknya saya itu paling takut memang kerja di bawah suatu benda yang diangkat. Itu standar selamatan ya di mana-mana. Untuk benda yang diangkat itu kita tidak boleh mengandalkan hanya dongkrak sementara kita bekerja. Dongkrak tetap terpasang, tapi ada ganjal permanen ya. Kalau punya balok-balok kayu lebih bagus, tapi pastikan itu rata ya. Kemarin saya pernah balok kayunya juga engguling ya, karena balok kayunya besarnya tidak rata, kemudian tempatnya ini tidak rata. Ini sangat penting saya sampaikan di awal. Kalau soal pekerjaan teknis itu mudah ya teman, tapi keselamatan nomor satu. Keselamatan orang yang mengerjakan itu nomor satu. Yang kedua adalah keselamatan benda yang kita kerjakan. Jadi yang nomor satu adalah keselamatan jiwa kita. Jadi saya udah punya dongkrak dua, satunya dongkrak buaya, satunya dongkrak botol. Jadi nanti yang pertama saya mungkin hanya ganti ball joint dulu ini. Ball joint atas bawah dari mobil Kijang Super ini. Jadi beberapa bagian yang bisa dilepas saat kendaraan belum diangkat itu bisa kita lakukan lebih dahulu. Misalkan ini saya melepas nanti strut bar dan skok, kemudian pemegang dari ini teman, stabilizer, itu kita bisa lakukan lebih dahulu sebelum didongkrak. Jadi nanti minim sekali pekerjaan yang ada di bawah mobil setelah didongkrak, diusahakan seminimal mungkin. Kenapa itu perlu handrem terpasang dan juga diganjal roda depan belakang kiri kanan? Karena itu ada kemungkinan nanti ketika kita angkat ini pasti lebih tinggi, mobil bisa bergerak ke belakang. Dan ketika hanya diganjal satu, karena ini adalah diferensial ya, gardan itu bisa berputar bebas. Makanya wajib kita ganjal kedua-duanya, kiri kanan depan belakang, dan handrem terpasang.
mungkin teman-teman banyak yang komen ya terlalu cerewet atau apa ya, saya memang seperti itu ya teman, terutama di masalah keselamatan saya paling rewel sekali. Nah kalau sudah kecelakaan baru kita menyesali, ya itu nggak ada gunanya. Sebelum kejadian kita usahakan diantisipasi, karena orang-orang kan biasanya ya selama ini aman-aman aja, itu aja sebagai patokan ya, karena masih diberi rezeki lah sama Allah, itu masih selamat gitu aja. Tapi kalau kita sudah memakai semua standar keselamatan kemudian celaka, itu baru kita sudah bilang takdir. Tapi kalau tidak memakai standar keselamatan terus kecelakaan, itu bukan takdir, karena kita tidak berikhtiar gitu teman-teman. Jadi ikhtiar itu wajib, takdir itu setelah kita berusaha maksimal ikhtiarnya, itu kita bisa sebut takdir. Seperti ini teman-teman, saking hati-hatinya dan penakutnya saya ya, kalau ada barang yang diangkat terus kita bekerja di bawahnya. Ini jack stand ada di sasis depan, terus di balak tengah itu dongkrak masih tetap terpasang. Kemudian ini di bagian penahan transmisi ini saya tambah lagi ban sama balak kayu, saking takutnya ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mengganti ball joint tentunya tidak perlu melepas ini semua ya teman-teman. Nah ini stabilizer tidak perlu, terus shock breaker tidak perlu. Ini memang saya akan mau mengganti, rencana mengganti bos bawah itu tadi, bos arm, jadi tidak perlu melepas kok, hanya melepas ini biar lebih bebas untuk pekerjaannya. Ini tie rod, nah, kemudi ini sekarang udah bebas seperti ini. Ini kalau saya cek teman-teman, ini tangan dua ya, kita goyang atas bawah kiri kanan, ini masih rapat ya. Jadi ball joint saya sebenarnya masih bagus ya, tapi nggak apa-apa, memang saya anggap ini udah usia, kita lebih berhati-hati aja, jadi kita ganti aja sebelum rusak ya. Jadi intinya tandanya ya sudah, ini bootnya udah sobek, keluar grease-nya, itu berarti ya memang ada nempel untuk nambah grease aslinya di bawah. Ini menurut saya memang tidak benar ya, ini tidak perlu di maintenance, jadi sudah dirancang pabriknya ada usianya gitu aja. Jadi yang benar yang nggak ada nempelnya. Kemudian ini teman-teman, ini yang perlu diperhatikan, saya mendapat dari channel apa itu, nanti saya tulis, itu bagus sekali. Jadi saya berani membongkar ini karena setelah menonton channel tersebut. Terima kasih Mas atas sharing videonya, sangat membantu. Jadi prinsip kehati-hatian itu dari beliau itu yang saya suka. Jadi karena ini ada baut torsi ya teman-teman, ini begitu kita dongkrak dia langsung menekan ini ke bawah ya, ini berbahaya, mantul ya istilahnya. Nah nanti teman-teman kendori dulu, jangan langsung dipukul, maksudnya untuk melepas ball joint atas bawah ini bautnya dikendori dulu. Yang atas memakai ukuran 19, kunci 19, yang ball joint bawah memakai ukuran 22 mili. Jadi ini yang seperti saya tonton di video ini, setelah pennya diambil ini cukup dikendori, tidak perlu dilepas murnya, dan baru kita pukul. Nah nanti dua arm ini bisa, ini mungkin ke bawah, terus ini juga ke bawah. Jadi ini nanti yang paling bahaya ya, arm yang atas ini, karena dia menekan, karena tidak ada beban mobil, dia akan cenderung ke bawah. Insya Allah kalau nanti untuk mengganti bos arm atas, melepas bos arm atas, itu kita harus ini ya teman-teman, mengendorin atau melepas torsi ini, pegas torsi ini di bagian bawah tadi yang ada di sana itu. Karena ini di sini bagian panjangnya, ini bagian murnya, sedangkan kepalanya di sini. Kalau yang sebelah sana bisa keluar, tapi yang di sini tidak bisa keluar, ini nabrak sama ini. Jadi kayaknya ini nanti perlu dimundurkan, torsinya dikendorin ya, dilepas lah torsinya, ditarik ke belakang, baru bisa ini untuk melepas bos atau melepas upper arm, sayap atas. Kalau yang lower arm itu yang perlu diperhatikan ini teman-teman, ini harus ditandai ya, ditandai sebelumnya. Ini saya pakai tipek. Nah ini baut ini sama plat ini udah mati, ini
ditaruh eksentrik ya, namanya di tepi dari plat. Fungsinya apa ya, ini untuk menggeser ke kiri kanan ini dari lower arm ini. Untuk apa? Untuk sudut chamber, sudut kemiringan roda secara vertikal dari atas. Nah, jadi ini kalau kita geser ke dalam, nanti roda itu akan bagian atas keluar, bagian bawah masuk ke dalam, gitu aja. Jadi ini kita tandai dulu pakai tipek antara bodi sama platnya. Yang di belakang juga perlu ditandai, tapi yang penting di depan. Kalau plat yang belakang itu hanya mengikut saja. Yang mati ini di sini. Plat sama baut ini sudah dilas mati, dipaten. Jadi ini kita tandai karena selama ini standarnya udah bagus ya, chambernya tidak perlu dirubah. Nah, itu yang perlu ditandai pakai tipek. Yang belakang nanti ngikut saja itu, tapi ditandai juga enggak ada masalah. Itu ringnya juga sudah ada cowakannya di bautnya, jadi nanti akan pas itu teman-teman. Tapi yang penting yang di bagian depan. Dan karena saya rencana melepas ini teman-teman, arm bawah ya, nanti strut bar ini juga dilepas. Nah, ini pemegang ini supaya arm ini stabil, mendapat gerakan ke depan ke belakang, itu namanya strut bar. Nanti bisa kita lepas. Di proses yang atas mungkin nanti terlalu rumit ya, tidak perlu saya video, tapi biasanya teman-teman yang melepas ini harus dibawa ke bengkel, dipres itu ya. Ada yang mudah dilepas, ada juga yang sulit. Intinya seperti itu prosesnya. Ini sudah saya kendorin, baru sekarang akan saya pukul. Nanti akan terlihat dia berubah, turun atau naik, itu berarti sudah lepas. Tinggal kita menyesuaikan mana yang perlu kita dongkrak. Palunya harus besar ya. Kemarin kita pakai palu kecil, nah ini mungkin hanya 2-3 kali pukulan sudah terlepas. Jadi kalau secara cek fisik ini masih bagus ya. Nah, seharusnya masih ada rodanya tadi, tinggal dilepas. Tie rod itu lebih enak ya, karena pegangnya lebih panjang, itu kelihatan. Nah, ini tidak ada gerakan, ngiringanan juga masih rapat sepertinya. Kemudian kita siapkan ini teman-teman, tali. Nah, saya gantungkan dari atas untuk ini nanti pemegang cakram ini, karena kita tidak perlu membongkar ini selang rem. Jadi nanti dibuat menggantung ini cakram. Siapin dulu semuanya. Mungkin ada yang bertanya, itu ada baut di knuckle ini, knuckle arm namanya teman-teman. Sebelah ini baut ini adalah stopper ya teman-teman. Stopper pembatas belok. Jadi kalau yang sebelah kanan berarti pembatas belok ke kiri. Ini aslinya baut ini ada covernya, plastik. Saya udah beli tapi lupa naruhnya. Orisinil, jadi halus. Kenapa? Ya biar nanti bergesek di sini, tidak bunyi kalau kita mentok belok. Jadi ini tuh untuk pembatas, kalau sebelah kanan berarti untuk membatas belok kiri. Nah, seperti ini. Yang sebelah belakang itu kebalikannya, berarti itu nanti berhenti di ini baut pemegang kampas rem. Nah, ini teman-teman, baut pemegang kampas rem. Jadi usahakan waktu menyetel yang memakai patokan yang roda kanan. Jadi ketika belok kiri mentok, nah ini kan roda kiri, itu jangan sampai ini kena ini teman-teman. Itu aja patokannya. Jadi nyetelnya di pembatas yang sebelah kanan nanti. Itu aja untuk fungsi dari baut stopper ini. Ini memang harus ada covernya teman-teman. Jadi ketika mentok belok kanan, kalau ini kan roda sebelah kiri, itu kita melewati gundukan-gundukan, ini kan masih ada fleksibelnya, ini bisa bergesek-gesek, lah itu menghilangkan bunyi
fungsinya sebagai peredam dan memperhalus gesekan. Penyetelan yang salah dari baut stopper ini yaitu ketika kita belok mentok itu akan terdengar gesekan atau suara krek ya, mungkin salah satu bagian belakang atau bagian depan ini yang mentok. Kalau bagian depan ini berarti tidak ada ini teman-teman pelindung topinya, sedangkan bagian belakang berarti setelan sana terlalu mentok, akhirnya ini yang belakang ini juga akan bergesek dengan lower arm ini. Untuk memukul ini knuckle arm yang memegang ball joint ini teman-teman tidak bisa langsung ini ya pakai palu, karena ini ada baut sebenarnya bisa ditambahi dengan pahat tumpul. Nah, ini yang kita pukul di bodinya ini untuk mengeluarkan dari baut ball joint. Ini juga bisa ditambahi dengan minyak rem atau WD mempermudah. Bisa juga dengan 2 palu, ini palu saya yang kecil ini kita paskan di sini, baru ini palu besar kita pukulkan di sini. Ini teman-teman sudah terlepas. Jadi yang terlepas dulu tadi ini ball joint atas, yang bawah ternyata masih cukup kuat ini. Jadi saya lepas atas dulu. Ini nanti dicarikan ini tatakan penahan, bisa mukul dengan bebas, tapi saya nggak perlu lepas inilah selang rem. Kalau memang memungkinkan ya tidak perlu melepas, tapi ini yang penting tadi waktu melepas ini teman-teman, ini saya dongkrak ya. Ini kalau bisa punya dongkrak kecil itu teman-teman, ditaruh di ini lower arm tadi yang sudah saya lepas. Jadi saya pakai dongkrak itu, jadi saya taruh bawah pakai stang menonjok ke sini, menonjok upper arm ya. Ini jatuh turun segini jauh ya teman, ini yang bahaya ya, mental ya, karena ini masih ada tekanan dari torsi yang muntir ke bawah. Ini udah bebas ya, ya ini paling rendah seperti ini. Yang penting ini aja teman-teman, kita bekerja ada pegas ya, pegas torsi. Dan yang bawah tadi udah saya lepas, ini lower arm seperti ini, sepertinya bushingnya masih bagus ya, karena saya nyopotnya nanti ini kayaknya kesulitan. Ini saya udah siapin semua ya, jadi untuk penggantinya. Tapi ini mungkin saya yang ball joint dulu, kayaknya susah ini kalau untuk yang bos arm ini, apalagi yang atas itu cukup rumit. Jadi saya harus ngendorin torsi itu belakang, nanti torsi itu juga harus ditandai ya teman-teman, bautnya kita ngendori berapa, nanti masangnya tetap berapa, karena ini untuk menyetel ini ketinggian roda, ini jaraknya dengan spakbor itu berapa. Ini cukup sulit, ini bukan sulit ya, cukup banyak baut yang harus dilepas. Dan memang kata Bengkel yang pernah saya tanyakan, melepas ini kadang harus dipres atau dibakar karena memang sangat rapat. Dan ini ball joint atas yang sudah terlepas ini teman-teman. Nah ini kalau kita goyang-goyang samping kan kayaknya nggak oblak, tapi ketika kita tarik naik turun, nah ketahuan kalau ini sudah kocak. Jadi makanya kalau lewat jalan yang keriting itu teman-teman, nah itu kotak-kotak ya, karena ini naik turun. Nah seperti ini, nah ini naik turun, jadi cetok gitu, seperti itu. Kalau goyang kiri kanan masih rapat ya, masih termasuk nggak oblak ini ya. Ini kelihatan dari bootnya masih bagus ya. Ini memang kalau sudah dicek ini baru ketahuan ya. Jadi cedok kalau lewat jalan ini berbatu-batu ya, karena ini main naik turun ini baut ini ke rumahnya, ini oblaknya ke atas bawah bukan ke kiri kanan. Ini saya udah siapin semuanya, kemarin beli di online. Insya Allah ini orisinil ya teman-teman ya, saya percaya karena itu udah toko sering. Kelihatan seperti ini yang atas ya memang made in Indonesia teman-teman. Jadi kalau yang murah itu made in Thailand seperti ini tulisannya, terus made in Indonesia nya. Dulu saya pikir ini palsu ya, karena kok Indonesia nya itu tulisannya hitam. Jadi kalau kemasan yang lama itu
made in Indonesia itu semuanya warnanya merah. Ini ball joint atas 2 biji, dan ball joint bawah saya komplain ini ke tokonya karena kok 2 macam ini. Nah, ini setahu saya yang orisinil itu bagian bawah bercat hitam. Nah, bagian bawahnya ini catnya hitam, satunya ini kok putih gitu teman-teman. Ini biasanya Thailand kalau putih itu. Saya tanyakan lagi, saya pastikan gak ada labelnya. Nah, harusnya ini ada labelnya semua ya, seperti yang ball joint atas ini. Kemungkinan dari kemasannya ini agak kusam, ini stok lama, jadi NOS, new old stock. Dan ini orisinil ya teman-teman, orisinil, insya Allah orisinil. Kenapa? Ya karena ini harga di online yang paling murah saya temukan. Saya jadi pernah order beberapa minggu yang lalu, langsung di cancel. Alasannya barangnya kosong. Ternyata saya cek ulang, ternyata ada perubahan harga, kenaikan. Nah, dia mungkin sungkan ke saya, jadi di cancel barangnya, dikatakan tidak ada. Tapi ketika saya cek lagi di lapaknya, ternyata harganya sudah naik. Jadi kemarin saya dapat harga murah ini teman-teman. Yang atas ini hanya 170. Kalau di cek tempat lain sudah 200 lebih, yang bawah 210. Ini saya kemarin tanya di toko langganan saya yang di Malang, toko offline ya, itu waktu dulu tanya itu 220, kemarin saya tanya menjadi 280. Kenapa Pak? Per April itu ada kenaikan harga. Waduh, jadi saya akhirnya nggak ngambil toko offline itu, padahal di toko langganan. Saya ngambil toko online ini juga toko langganan. Jadi insya Allah ini asli tetapi stok lama, makanya dia harganya murah. Jadi ini 1 biji 210, yang ball joint bawah, yang ball joint atas 1 biji 170. Jadi nggak ada, coba cek teman-teman di online itu sudah ini 200, kalau ini rata-rata 250 ke atas. Saya pengen nyari yang orisinil Jepang itu, ada teman-teman, ada, tapi hanya ball joint atas itu sekitar 400, benar memang hanya ada yang ball joint atas, ball joint bawahnya tidak ada yang Jepang. Jadi kalau yang Jepang ini nanti kode belakangnya, rata-rata di belakangnya yang beda. Pokoknya kalau ada 09 atau OB itu Astra orisinil tapi buatan Indonesia. Tapi kalau yang Jepang itu nanti belakangnya beda. Thailand juga beda. Jadi kalau yang orisinil Jepang ini saya sudah menemukan di online, ada 2 toko, pokoknya sekitar 400. Itu saya cek di toko langganan saya juga memang benar seperti itu. Kalau memang orisinil Jepang sekitar itu 400. Insya Allah yang bawah kalau ada pun pasti lebih mahal, mungkin 500, tapi nggak ada. Jadi ya udahlah, saya pakai yang ini aja, orisinil tapi buatan Indonesia, dan insya Allah orisinil Astra gitu aja. Dan untuk ini bosnya saya memakai ini teman-teman, semua memakai Aspira. Sudah saya belikan bos arm ini atas bawah, jadi ada totalnya ada 6 biji ya. Satu sisi itu ada 3, bawah itu 1, atas itu ada 2, depan belakang. Jadi untuk satu roda kiri atau kanan itu perlu 3, jadi total satu mobil perlu 6 bos. Kenapa saya pakai Aspira? Ini juga rekomendasi dari toko. Jadi Aspira atau Indopat itu bagus teman-teman. Kenapa? Ya jangan main-main. Itu Aspira itu kan juga dikelola oleh Astra, di bawah manajemen Astra. Terus mereka pasti tidak main-main dengan kualitas. Dan Indopat juga begitu. Banyak sekali saya buktikan untuk di sepeda motor itu Indopat kualitasnya juga bagus dan harganya terjangkau. Jadi ini saya anggap tidak terlalu urgent ya, penting saya tidak memakai bukan hal yang sangat fatal, makanya saya memakai bukan orisinil. Biasanya ada merek Jepang itu TRK atau Trek atau apa itu, yang bos-bos itu produk karetnya memang dari Jepang. Sepertinya untuk penggantian bos-bos ini saya nyerah lah, ini saya ke bengkel kaki-kaki saja karena mereka lebih berpengalaman dan punya alat press untuk melepas bos-bosnya ini. Sepertinya kita kesulitan. Saya lihat di video-video itu gampang sekali bongkarnya ya, karena sudah oblak beneran. Nah, ini punya saya itu masih bagus semua ini sebenarnya, masih rapet, belum sobek karet-karetnya. Ini saya coba dari pukul ya, sangat keras sekali. Cuman saya yang belum tahu itu tumpuannya untuk gerakannya itu di mana, apakah di asnya ini atau di karetnya. Kayaknya kalau di karetnya enggak ya, ya di asnya ini yang
saya tanyakan, mungkin teman-teman ada yang lebih paham perkakian ini, tumpuan pergerakan engselnya ini di as ini atau di karetnya gitu. Kalau menurut saya ya di asnya ini, makanya mungkin asnya ini nanti yang kita beri grease. Karetnya ini kan peredamnya, ini masih saya pelajari ya teman-teman, karena ini barangnya penggantinya ini mati semua ya, keras gitu kayaknya ya, peredam. Sedangkan pergerakan engselnya itu menurut saya ya di asnya ini ya nggak tahu juga ini teman-teman. Ini banyak tutorial di YouTube itu nggak menjelaskan ini. Jadi ada yang pokoknya ini, makanya kalau karetnya kita salah nanti bantat keras. Ya menurut saya ini harus bebas ya, gerakannya harus enak gitu. Terus ini teman-teman baut lower arm ini yang tadi saya tunjukkan teman-teman harus ditandai ya, karena ini di bagian bautnya ini sudah dilas mati. Nah ini kan kalau kita geser-geser ini akan berubah karena di sampingnya ada platnya. Nah, kalau seperti ini dia menjauh, mendekat seperti itu. Dan di bagian murnya juga beda, sudah ada coakannya karena baut ini, nah ini separuh ini persegi lurus gini, tidak bulat total. Nah ini ringnya yang sebelah belakang seperti ini. Nah ini membantu supaya tidak mutar lagi, makanya kita tandai. Tapi yang penting tanda itu yang depan, jadi sudut chambernya nanti ketika dipasang kembali tidak berubah. Itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sharing. Kalau untuk pemasangan kembali ya seperti biasa aja, kita kembalikan urutannya. Tapi itu aja tadi yang saya sampaikan, bahwa pekerjaan ini berisiko, yaitu karena kita bekerja dengan di bawah barang yang diangkat, kemudian ada pegas torsi. Itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.